Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, jadi di video kali ini gue akan curhat ke kalian teman-temannya tentang sebuah iOS yang menurut gue sangat di luar prediksi gue secara pribadi teman-temannya. Ekspektasi gue apa, realitanya apa teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke, jadi di video kali ini kita ngebahas tentang iOS 17. Jadi seperti yang kita tahu, iOS 17 ini adalah iOS yang dipakai oleh iPhone 15 pas pertama kali rilis teman-temannya. Tentunya kalian udah tahu ya apa saja fitur-fitur barunya dari Always On Display teman-temannya, yang pas di landscape-in dia muncul, kemudian dia untuk airdrop-nya dia gaya baru, kemudian kita bisa ngedit kontak, kemudian banyak lah ya fitur-fitur baru yang disematkan oleh Apple di iOS 17 ini teman-teman ya. Tapi di sini gue lebih ke pengen curhat aja tentang experience gue menggunakan iOS 17 ini teman-teman ya. Jadi gue pengen ngobrol sedikit, sharing ke kalian teman-teman ya. Jadi gue akan compare iOS 17 ini dengan iOS sebelumnya, yaitu iOS 16 atau bahkan iOS 15 teman-teman ya. Nah, kalau kalian tanya ke gue, Bang, untuk iOS 17 sendiri di compare dengan iOS 16 dan iOS 15, abang suka yang mana? Gue sih sejujurnya ya, gue tuh paling nyaman dengan iOS 15 karena menurut gue secara pribadi itu adalah iOS yang paling stabil untuk semua device yang gue pakai teman-temannya. Nah, waktu gue pakai iPhone 11, waktu gue pakai iPhone 11 Pro, untuk iOS 15 sendiri itu sangat-sangat santai aja, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Kalau bugs-bugs itu tetap ada tapi nggak terlalu parah teman-temannya. Paling cuma bugs doang, tidak berpengaruh ke performa dari iPhone kita teman-temannya. Lanjut ke iOS 16, gue juga ngerasa untuk iOS 16 ini memang dia enggak sekalem iOS 15, tapi dia masih dalam kendali gue lah, bisa ditoleransi ya kalau misalkan ada beberapa bugs yang ditimbulkan, tapi lagi-lagi tidak berpengaruh ke performa iPhone gue teman-temannya. Nah, sekarang kalau di compare dengan iOS 17, di sini yang pengen gue cerita ke kalian. Gue tuh terus terang ngerasa kayak iOS 17 ini nggak sesuai ekspektasi gue teman-temannya. Karena gue tahu untuk iOS 17 sendiri ini kan banyak banget fitur-fitur baru yang disematkan oleh Apple ya. Dari sisi visual, kemudian dari sisi fitur baru itu kan memang banyak disematkan oleh Apple. Tapi menurut gue secara pribadi teman-temannya, yang gue cari dari sebuah iOS itu adalah kestabilan dari sisi baterai dan performa teman-temannya. Nah, kalau untuk bugs sendiri gue sebenarnya sangat toleransi ya dengan yang namanya bugs, karena gue ngerasa kalau nggak ada bugs juga ya nggak mungkin 100% juga teman-temannya sebuah sistem operasi nggak punya bugs. Kalau dia lagi nggak punya bugs ya syukur-syukur aja, itu lagi oke. Tapi kalau misalkan dia ada bugs, sebenarnya gue rasa kayak ya itu harap maklum lah teman-temannya, karena kan nggak ada yang 100% sempurna teman-temannya. Nah, tapi kalau untuk di iOS 17 sendiri teman-temannya, dari yang gue rasakan pribadi sampai di 17.21 ini, yang gue rasakan itu adalah nggak stabil teman-temannya. Nggak stabil dalam hal apa, Bang? Jadi nggak stabil dalam hal fitur yang ada di iPhone ini teman-temannya. Jadi hal pertama yang akan gua notice itu adalah dari sisi WiFi ya teman-temannya. Yang gua rasakan adalah untuk WiFi sendiri di iOS 17 ini itu dia kadang-kadang suka putus-putus teman-temannya. Jadi nggak lu mainin dia putus ya. Ini gua nyambung ke WiFi kosan gua. Ini kalau gua lagi nggak mainin ya, gua matiin ya iPhone-nya, gua giniin, gua nyalain lagi, tiba-tiba dia suka udah putus aja. Jadi gue ngerasa kayak sebelumnya di iOS 15 dan 16 itu nggak kayak gitu ya, nyambung terus teman-teman ya. Tapi kenapa di iOS 17 kayak gini teman-teman? Nah, itu yang gue rasakan nggak stabil teman-teman. Jadi di 17.2 itu sebenarnya untuk wifi-nya itu putus-putus itu sudah agak berkurang. Dan juga di iOS 17.21 ini sebenarnya gue harapannya adalah diperbaiki. Tapi ya gue masih sempat nemuin ya untuk wifi-nya itu putus, walaupun udah nggak sesering di iOS 17.2 teman-temannya. Tapi bagi gue secara pribadi yang sebelumnya nggak pernah ngalamin hal ini ya, gue ngerasa agak sedikit kenapa sih ini bisa terjadi teman-teman ya. Nah, kemudian terus hal kedua yang ingin gue bahas dari iOS 17 ini adalah dari sisi force close. Jadi gue nggak tahu ya untuk aplikasinya yang memang belum optimal dengan iOS 17 ini atau memang yang harus diupdate. Yang gue rasakan adalah untuk beberapa aplikasi atau bahkan sebagian aplikasi yang gue gunakan itu sering force close. Gue nggak tahu kenapa teman-temannya. Gue jujur kalau untuk di iPhone 13 gue ini untuk force close sih nggak terlalu teman-temannya ada, tapi dia nggak terlalu sesering di iPhone 11 Pro yang lagi nge-record ini. Kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri memang kadang-kadang dia itu suka force close, kemudian dia kalau buka galeri dia kayak layarnya terang sedikit terus redup lagi. Gue nggak tahu kenapa hal itu sering terjadi di 11 Pro gue. Tapi kalau untuk di iPhone 13 ini juga kadang-kadang ada force close walaupun tidak sesering di iPhone 11 Pro. Nah,
Jadi hal ini juga kadang-kadang bikin gue berpikir kok bisa ya iPhone 17 kok bisa ya iOS 17 malah di luar ekspektasi gue kayak gini kan. Gue harapannya tuh stabil aja sih teman-temannya, jadi nggak yang terlalu kayak berlebihan jeleknya, gue juga nggak ngarep terlalu bagus, nggak, yang penting stabil aja. Tapi stabil itu belum gue dapetin di iOS 17 ini teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah dari sisi panas. Menurut gue secara pribadi di iPhone 13 dan iPhone 11 Pro ini panasnya tuh relatif masih ada teman-teman ya, walaupun udah nggak lebay lagi seperti awal-awal iOS 17 rilis teman-teman ya. Tapi yang gue rasakan memang kalau di compare dengan iOS 16, di compare dengan iOS 15, memang untuk panasnya tuh kalah jauh sih menurut gue secara pribadi. Jadi gue tekankan sekali lagi, ini murni dari pengalaman gue secara pribadi teman-teman ya. Jadi ini bukan dari gue nanya orang, bukan gue searching enggak, tapi ini murni dari yang gue rasakan di iPhone 13 dan juga iPhone 11 Pro ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nanya ke gue, bang, sebenarnya untuk iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 itu permasalahannya kan beda-beda bang. Jadi masalahnya tuh di device atau masalahnya di iOS bang? Kalau misalkan setiap device tuh memiliki permasalahan kalau di update iOS 17 ini teman-teman ya. Nah, sebenarnya menurut gua secara pribadi sendiri iOS 17 inilah yang lagi nggak stabil sehingga menyebabkan banyak permasalahan di berbagai macam device ya. iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 11 Pro juga bahkan itu ada beberapa masalah ya, entah dari Wi-Fi-nya, AirDrop-nya yang susah ngirim, kemudian untuk dari baterainya yang cepat panas, kemudian untuk dari performanya menurut gua kadang-kadang lancar, kadang-kadang malah macet-macet. Untuk sisi multitaskingnya juga gua ngerasa kayak kok agak lambat gitu loh teman-teman. Jadi yang gua rasakan memang iOS 17 ini nggak stabil teman-teman. Nah, ini gue pengen sharing ke kalian karena gue kesel banget teman-teman ya. Gue pakai iOS 17 ini tapi kok gue ngerasa makin kesini update iOS tuh bikin nggak stabil teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak banget keluhan ya yang mampir di kolom komentar YouTube gue tentang iOS 17 ini, tapi nggak bisa gue sebutin satu-satu. Cuma video ini gue bikin untuk menyuarakan keluhan kita teman-teman ya. Jadi terutama keluhan dari gue secara pribadi. Buat kalian yang pakai iOS 17 dan juga ngerasain hal yang gue rasakan ya, gue rasa harap maklum teman-teman ya, karena gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Apple, tapi iOS 17 ini untuk update-nya tuh bahkan update 17.21 ini cepat banget teman-teman ya. 17.2 rilis, seminggu kemudian udah rilis lagi 17.21. Jadi gua tahu pasti ada yang salah nih di iOS 17. Itu murni tapi pendapat gua secara pribadi teman-teman ya. Nah, buat kalian yang udah update iOS 17, gua sarankan ke kalian tetap kalau udah ada update yang terbaru, update aja teman-teman ya. Ikutin aja update terbarunya, udah update aja, nggak perlu ditunda-tunda, karena menurut gua secara pribadi iOS ini masih nggak stabil dan banyak banget aplikasi-aplikasi yang belum optimal dengan iOS ini teman-teman ya. Nah, mungkin itu sih sedikit curhat gue tentang iPhone 13 gue, iPhone 11 Pro yang menggunakan iOS 17. Sampai detik ini gue belum mendapatkan yang namanya stabil ya. Kestabilan itu padahal yang gue cari selama ini teman-teman ya. Gue secara pribadi masih tetap berpendapat iOS 15 yang paling nyaman dan ya fine-fine aja teman-teman ya. Setelah itu baru iOS 16 nya. Kalau untuk iOS 17 ini masih jauh dari harapan gue secara pribadi. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Happy New Year ya buat kalian, karena besok kita udah tanggal 31 dan akan merayakan tahun baru teman-teman ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.